Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Kita masih mempelajari tema 4, subtema ketiga, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, cara menyampaikan saran yang baik. Kedua, perkalian yang hasilnya diketahui. Ketiga, keindahan karya dekoratif. Nah, itu pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Semoga anak-anak tetap sehat, baik yang masih daring maupun yang PTM, dan semangat untuk mempelajari materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Oke, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang cara menyampaikan saran yang baik. Seperti sudah Bu Guru bahas pada materi, saran yang baik itu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Di sini ada contoh Ayah dan Lila. Lila, tolong berikan makanan ini kepada tetangga sebelah. Lalu Lila menjawab, kenapa ibu memberikan makanan ini? Kenapa tidak kita makan sendiri? Kata Ayah, karena tetangga adalah saudara terdekat kita Lila. Sebaiknya kita membiasakan untuk hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong dengan mereka. Nah ini ya, karena kita tentang kewajiban dan hak bertetangga itu, kita harus tahu. Nah, kewajiban kita yaitu saling tolong-menolong antar tetangga ya. Lalu, hak kita yaitu berhak untuk memiliki tetangga yang baik, memiliki lingkungan yang baik dan damai. Nah, kewajiban kita sebagai tetangga yaitu saling tolong-menolong dalam keadaan suka maupun duka. Nah, itu karena tetangga adalah keluarga kita yang paling dekat. Saat kita terkena musibah atau masalah, tetangga kita lah yang lebih tahu ya. Makanya dengan tetangga kita harus baik-baik, tidak boleh saling membenci atau bermusuhan, karena tetangga adalah saudara kita. Sekarang pelajaran matematika perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Ibu membuat kue kering sebanyak 450 toples. Kue tersebut akan dibagikan kepada saudara dan tetangga. Kue kering buatan ibu dibagikan dalam jumlah yang sama untuk tiap orang. Dapatkah kalian memperkirakan banyaknya orang yang akan menerima dan jumlah kue yang akan diterima? Nah, kita lihat ya, perhatikan beberapa kemungkinan berikut ini. Nah, ini kue yang kita ketahui sebanyak 450 toples. Nah, untuk mencari 450 toples itu berapa kali berapa hasilnya ya? Nah, hasilnya sudah diketahui 450. Sekarang nomor 1, 45 dikali 10 hasilnya 452. 30 dikali 15 hasilnya 450. Yang ketiga 25 dikali 18 hasilnya 450. Lalu yang keempat 9 kali 50 hasilnya 450. Nah itu ya, sama ya dengan yang kemarin, penjumlahan, pengurangan. Jadi dan sekarang kita perkalian. Nah hasilnya itu sudah kita ketahui. Jadi kita mencari angka yang tepat sehingga menghasilkan jumlah 450. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah pelajaran seni budaya dan prakarya tentang keindahan karya dekoratif. Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang mengandung gambar dekoratif. Misalnya kain batik, kain songket, relik candi,
ukiran, dan lain sebagainya. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Nah, ini Bu Guru berikan contoh ya. Ini adalah kain batik. Nah, kain batik itu coraknya bermacam ragam ya, relief candi. Nah, seperti gambar atau relief yang terdapat pada candi atau pada bangunan. Ukiran yang terdapat pada kayu yang indah, seperti itu. Nah, keindahan gambar dekoratif itu terletak pada komposisi warnanya ya, garis dan bentuk motifnya yang begitu indah dan begitu rapi, sangat menarik untuk kita perhatikan. Nah, coba anak-anak perhatikan seperti batik, relief candi, ukiran, kain songket itu. Nah, itu karya dekoratif yang sangat indah dan sangat menarik ya, seperti itu. Dan perlu keahlian kita untuk membuat gambar dekoratif supaya menarik, seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.